Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nisa Wulansari dengan NIM 25110111050 dari kelas BKA. Baik, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan cara pengerjaan uji Chi-square 2x3 dan uji T1 sampel. Selamat menyaksikan. Nah, baik. Jadi, pada tugas statistik kali ini terdapat analisis Chi-square 2x3 dan uji T1 sampel. Penjelasannya yaitu kita menjelaskan analisis ini terlebih dahulu, yaitu menguji hubungan signifikan antara siswa dan tingkat kedisiplinan belajar. Jadi, terdapat seorang konselor sekolah yang menduga ada keterkaitan antara jenis kelamin dengan kategori kedisiplinan siswa. Nah, kedisiplinan siswa ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, lalu pertama-tama kita itu harus membuat tabel uji bantunya terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita mengidentifikasikan data mentah yang ada pada tabel tersebut, yaitu terdapat tabel responden. Nah, lalu kita membagi data menjadi 2 variabel utama dengan keterangan 1 laki-laki dan 2 perempuan. Dan untuk mengklasifikasikan tingkat kedisiplinan belajar siswa, kita mengumpulkan data dengan skala 1 rendah, 2 sedang, dan 3 tinggi. Nah, lalu setelah itu dilanjut dengan kita membuat tabel kontingensi 2x3. Nah, jadi pada jumlah-jumlah tersebut kita masukkan pada kolom bantu ini. Nah, jumlah baris disesuaikan dengan distribusi laki-laki yaitu 39, perempuan 21, lalu maka jumlah responden yaitu 60. Nah, jumlah kolom itu harus kita sesuaikan dengan kategori-kategorinya, yaitu terdapat 19 kolom bagi yang rendah, 19 kolom bagi yang sedang, dan 22 kolom bagi yang tinggi. Nah, maka totalnya lah menemukan 60 data. Nah, lalu setelah itu dilanjut kita harus membuat tabel lagi, yaitu tabel perhitungan Chi kuadrat X pangkat 2. Nah, di sini terdapat rumus-rumusnya kita untuk cara kita untuk menghitung FH, yaitu ini rumusnya. Ini ya rumusnya, yaitu adalah jumlah baris dikali jumlah kolom dan dibagi total kolom. Kita balik lagi ke slide ini. Nah, yaitu untuk kita mencari FH, contohnya untuk laki-laki rendah. Ya, laki-laki rendah 19 dikali, nah ini 39, nah dibagi, nah ini totalnya, total keseluruhan yaitu 60. Nah, maka sama dengan hasilnya yaitu 12,35. Begini teman-teman cara kita untuk mencari FH. Nah, selanjutnya juga untuk laki-laki sedang. Untuk laki-laki sedang sama ya, 19 39. Kalian harus mengingat rumusnya tadi, 60. Maka sama dengan 11 35. Nah, ini untuk laki-laki sedangnya. Lalu lanjut ke mencari laki-laki tinggi, yaitu 22. Ini ya teman-teman, 22. Terus dikali 39. Ini 39, ini 60. Maka sama dengan 14. Nah, lalu kita lanjut ke perempuan rendahnya. Itu untuk perempuan rendah ada 19. Ini ya teman-teman. Lalu dikali 21.
Ini total barisnya 21, lalu total keseluruhannya 60. Sama dengan 6,65. Nah, untuk perempuan sedang sama juga 19 dikali 21 ini, nah, dibagi 60 ini. Nah, lalu lanjut ke perempuan tinggi, yaitu 22 dikalikan dulu dengan 21-nya, lalu hasilnya dibagi dengan 6. Itu sama dengan 7,7. Begitu teman-teman untuk mencari nilai FH. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah tabel dari perhitungan C-square, yaitu tabel bantunya. Nah, di sini ini kita mencari FE tadi. Nah, lalu selanjutnya untuk kita mencari nilai FO dikurangi FE kuadrat, yaitu dengan cara ini ya teman-teman tabel bantunya. Nah, selanjutnya cara kita untuk mencari FO dikurangi FE kuadrat, maka dari ini FO dikurangi FE, maka hasilnya 1,65. Nah, lalu 1,65 ini kita kuadratkan, maka hasilnya 2,722. Nah, selanjutnya FO 16 dikurangi FE 12,35, maka hasilnya ini. Nah, lalu 3,65 ini kita kuadratkan, maka hasilnya menjadi 13,322. Nah, selanjutnya FO 9 dikurangi FE 14,30, maka hasilnya min 5,30. Min 5,30 kita kuadratkan, maka hasilnya 28,090. FO 5 dikurangi FE 6,65, hasilnya 1,65. 1,65 dikuadratkan, maka hasilnya 2,722. Nah, perempuan sedang, FO-nya 3, nah, FE-nya 6,65, maka hasilnya 3,65. 3,65 ini kita kuadratkan, maka hasilnya 13,322. Lalu, selanjutnya untuk perempuan tinggi, FO 13 dikurangi FE 7,70, maka hasilnya 5,30. 5,30 kita kuadratkan, maka menjadi 28,090. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu selanjutnya kita menghitung kolom berikutnya, yaitu FO dikurang FE kuadrat dibagi FE. Ini ya teman-teman, FO dikurang FE kuadrat dibagi FE. Jadi, 2,722 dibagi 12,35, maka hasilnya 0,20. 0,220. Nah, lalu selanjutnya 13,322. Lihat tabel ini. Nah, dibagi 12,35, maka hasilnya 1,078. Lalu selanjutnya, ini FE-nya, ini 28,090 dibagi 1430. Ini FE-nya, FE. Nah, lalu 2,722 dibagi 6,65. Selanjutnya, 13,322 dibagi 6,65. Maka hasilnya 2,003. Mohon maaf, teman-teman. Ini hasilnya ya, dari 28,090 dibagi 14,30. Nah, 2722 dibagi 6,65 hasilnya 0,409. Nah, disambung lagi untuk 28,090 dibagi 7,70, maka hasilnya 3,648. Nah, lalu teman-teman, ini semua kita jumlahkan. Nah, maka hasilnya adalah 9,322. 9,322. Nah, selanjutnya kita lanjut ke derajat bebas. Nah, ini adalah hasil dari total tadi ya teman-teman. Nah, nilai X kuadrat tabel, yaitu derajat bebasnya, setelah kita cari menggunakan tabelnya, yaitu 2. Jadi 0,05. Nah, di sini hasilnya yang sudah kita cari, yaitu 5,991. Nah, analisis perbandingan nilai dari hasil perhitungan tabel batas penolakan HO, X2 hitungnya, yaitu 9,322. Ini ya teman-teman, ini. Nah, X kuadrat tabel sama dengan 5,991. Cara mencarinya yaitu seperti ini. B 1 ini
kurang 1, 3, kurang 1, 5, 1, 5. Nah, jadi hasil DB ini yaitu adalah 5,991. Nah, jadi DB2 taraf signifikannya 0,05. Jadi kesimpulannya yaitu adalah karena X2 hitung lebih besar dari X2 tabel, maka keputusan HU ditolak karena terdapat hubungannya signifikan antara variabel atau jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar. Nah, jadinya hasil ini itu menunjukkan bahwa kategori kedisiplinan belajar siswa dipengaruhi oleh jenis kelamin. Nah, jadinya temuan ini menjadi pertimbangan bagi konselor-konselor dalam merancang layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, hasil ini berguna untuk konselor dalam menyesuaikan model pendekatan bimbingan berbasis karakteristik gender. Jadi, hasil yang kita dapatkan adalah X2 itu yaitu jumlahnya 9,322. Nah, X2 tabel jumlahnya 5,991. Karena X2 hitung lebih besar daripada X2 tabel, maka HU ditolak. Seperti itu teman-teman cara menghitungnya. Baik, di sini terdapat bagian kedua yaitu uji T1 sampel. Nah, menganalisis efektivitas layanan konseling kelompok terhadap kepercayaan diri siswa. Nah, konselor menerapkan layanan konseling kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa sebanyak 25 item dengan 4 skala. Jadi, standarnya capaian yang ditetapkan sekolah adalah rata-rata 75%. Akhirnya, konselor pun ingin menguji apakah rata-rata kepercayaan diri siswa setelah layanan berbeda dengan signifikan dari standar tersebut. Jadi di sini kita menggunakan 12 skor data dummy, lalu kita menguji pada taraf signifikan 0,05 pada uji dua pihak. Nah, jadi teman-teman, di sini kita harus membuat tabel bantunya terlebih dahulu untuk penetapan nilai acuan teoretis berdasarkan standar ketentuan kriteria sekolah yaitu 75% dan skor maksimumnya yaitu 100. Nah, jumlah sampelnya yaitu 12. Jadi, di sini kita tulis sigma X sama dengan 877. Kenapa bisa 877? Karena kita menjumlahkan ini semua, teman-teman. Nah, lalu standar sekolahnya kita tulis yaitu 75%. Nah, di sini ada hipotesis nolnya, yaitu terdapat perbedaan signifikan dari target sekolah, 75 itu, lalu hipotesis alternatifnya yaitu 75% juga. Lalu, karena instrumennya terdiri dari 25 soal dan 4 skala, maka skor maksimumnya yaitu kita tulis di sini 25 dikali 4, yaitu skalanya tadi teman-teman, nah 25 dikali 4 sama dengan 100. Lalu jadinya 75% sama dengan 75 sama dengan 75 G sama dengan 0, 0, 0, 75 sama dengan 75 lagi, teman-teman. Nah, maka sama dengan 75. Nah, selanjutnya teman-teman, kita mencari rata-rata dari X, yaitu hasilnya adalah 37,8. Nah, ini adalah skor X-nya. Lalu, untuk mendapatkan 8,8 adalah 37,8 dikurangi di 60. 37,8 dikurangi 65. Jadi, rata-ratanya adalah
37,8 dikurangi 65, maka hasilnya adalah 8,08. Lalu untuk selanjutnya, 7,08 dikurangi 71, maka hasilnya adalah 2,08. Lalu untuk selanjutnya, 73 dikurangi 75, maka hasilnya adalah 1,92. Lalu 73,8 dikurangi 68, maka hasilnya 5,08. 73,08 dikurangi 73, maka hasilnya 0,8. Lalu selanjutnya, untuk mencari kolom selanjutnya yaitu adalah 8,8 dikuadratkan, maka hasilnya adalah 4,225. Nah, lalu 2,08 dikuadratkan, maka hasilnya 5,041. 1,92 kita kuadratkan, maka hasilnya 5,625. Lalu 5,08 kita kuadratkan, maka hasilnya 46. 0,8 kita kuadratkan, maka hasilnya adalah 5,325. Seperti itu ya teman-teman. Nih, 4,92. Kenapa bisa dapat 4,92? Karena 73,08 dikurangin 78. Lalu 37,08 dikurangi 79, maka hasilnya 5,92. 5,92 kita kuadratkan, maka hasilnya 6,241. Lalu, hasil dari X min X kuadrat ini kita jumlahkan, teman-teman. Kita jumlahkan semua ini, maka hasilnya adalah 64,635. Ini hasilnya. Nih, kuadrat skor. 64,635. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung rata-rata sampel, nilai tengah dari persebaran skor siswa. Nah, jadi min X sama dengan sigma X sama dengan N itu total, lalu 877 dibagi 12. Ya. 877 dibagi 12. Maka hasilnya adalah 73 B 08. Lalu min X-nya adalah sama 73 8. Nah, lalu di sini kita menghitung simpangan baku, yaitu sampel S. Nah, hasil dari ini teman-teman, hasil dari sigma X min sigma kuadrat dibagi total dikurangi 1 yaitu 64,635. Nah, lalu dikurangi 11. Kenapa bisa 11? Karena ini kan teman-teman N dikurangi 1. N itu berarti total 12 tadi dikurangi 1 jadi sama dengan 11. Nah, lalu hasilnya adalah 5,87. Nah, lalu 5,87 ini kita akarkan, maka hasilnya adalah 2,42. Nah, lalu teman-teman kita mulai lanjut ke menghitung rata-ratanya. Rata-rata hipotesis standar sekolah yaitu, kita harus menghitung dulu rata-rata hipotetis standar sekolah tadi ya. Jadi, itu 75% kan. 75%. 100. Ini sama dengan 75. Nah, setelah itu ini yaitu adalah statistik uji T. Nah, kita lanjut ke rumusnya yaitu ini teman-teman rumusnya.
T sama dengan min X mu mu yaitu N. Nah, kita masukkan skor tadi teman-teman. Rata-ratanya adalah 73,8 dikurangi 75. Nah, lalu maka hasilnya yaitu adalah 2,42. Nah, lalu kita akarkan 12. Nah, maka sama dengan hasilnya adalah min 1, 9, 2. Lalu dibagi 2,42 ini diakarkan untuk 9. Maka sama dengan 5, 6, 1. Ini teman-teman. Hasil akhirnya ini sudah, langkah-langkahnya sudah dijelaskan. Nah, lalu teman-teman, di sini kita menghitung dB-nya juga. Jadi dB-nya itu yaitu N dikurangi 1 sama dengan 12. Dikurangi 1 sama dengan 11. Nilai T tabel dBA maka yaitu adalah 0,025 sama dengan 2,201. Nah, membandingkan nilai absolut T hitung dengan nilai kritis batas penolakan T tabel yaitu T hitung lebih besar daripada T tabel 2,61, lebih kecil, mohon maaf. Jadi T hitung lebih kecil daripada T tabel 2,61 dan T tabelnya yaitu 2,201. Jadi untuk menentukan T tabelnya yaitu dengan taraf signifikan ini sama dengan 0,05. Nah, karena uji kedua pihak, maka ini sama dengan 0,025. Jadi, dB dari 11 yaitu diperoleh T tabel sebesar 2,201. Ini dB dari 11 teman-teman, 2,201. Nah, karena itu teman-teman, setelah itu kita membandingkan. Jadi hasilnya adalah T hitung yaitu 2,61 dan T tabelnya 2,201. Nah, karena 261 lebih kecil daripada 2,201, maka keputusan HU diterima. Karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah layanan konseling kelompok dengan standar target ketuntasan sekolah, yaitu taraf signifikannya 5%. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, penjelasan dari awal sampai akhir teman-teman. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni.